perkenalkan, nama saya Aulia Rahmah. Di sini aku mau nge-review salah satu buku yang aku baca dengan judul Psychology of Money by Morgan Housel. Buat yang nggak tahu bukunya kayak gimana, bukunya kayak gini ya. Terus kenapa sih buku ini tuh penting kayak gitu untuk dibaca? Karena kita pasti pernah lihat gitu di sekeliling kita tuh ada orang-orang yang tiba-tiba kaya mendadak, atau dia memang kaya banget, terus tiba-tiba bangkrut, terus tiba-tiba dia kekayaannya tuh hilang. Padahal hal-hal yang seperti ini tuh bisa dicegah gitu. Gimana sih cara bikin uang itu dapat bertahan lama dan intens di saat ada? Jadi ketika kita benar-benar urgent, benar-benar butuh, uang itu ada gitu untuk kita gunakan. Di sini aku nge-highlight 5 poin penting dari buku ini. Yang pertama adalah nobody's perfect. Mungkin kita pernah juga ngeliat ya orang kayak judi, misalnya judol itu kan sesuatu yang awal-awalnya aja menang, nanti lama-lama bakal kalah gitu, karena kan memang sudah ada algoritmanya kayak gitu, kita udah tahu. Tetapi orang-orang yang memang terjerumus pada judul ini sebenarnya mencari duit dengan cara judi ini di mereka itu make sense gitu loh. Kita nggak bisa ngejudge mereka, wah kamu nggak boleh judi itu begini bla 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 bla. Kita nggak bisa kayak gitu, karena orang itu merencanakan finansialnya, merencanakan keuangannya itu berdasarkan dengan bagaimana mereka tumbuh, bagaimana mereka berkembang dengan experience mereka masing-masing, dengan pengalaman mereka masing-masing. Jadi sesuatu yang fit, misalnya ada orang yang fit mencari duitnya dengan cara menjadi content creator, mungkin itu belum tentu fit juga di kamu. Jadi kenali diri sendiri dulu. Gimana sih cara aku mencari duit? Gimana sih aku nih pengalamannya bagusnya seperti apa? Kayak gitu. Terus yang kedua adalah luck atau hoki. Hokinya setiap orang tuh sebenarnya beda-beda ya. Ada yang hoki lucknya dari privilege gitu, memang dari orang tuanya yang kaya gitu kan. Jadi dia tinggal cari tahu dari orang tuanya, terus habis itu menjalankan bisnis orang tuanya dan segala macamnya. Ada juga yang privilege-nya dengan bisa mudah ngobrol gitu. Jadi orang-orang seperti ini membuat jaringan itu sangatlah mudah. Nah ini juga termasuk hoki. Nah setiap orang itu hokinya tuh beda-beda. Di sini aku mau kasih tahu kalau misalnya salah satu hoki yang bisa kita dapatkan itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan persiapan, bertemu dengan kesempatan. Jadi luck di sini juga kita bisa mempersiapkan. Jadi ketika ada kesempatannya, persiapan kita tuh bisa bertemu dengan kesempatan. Terus habis itu yang ketiga ini adalah compounding. Mungkin buat teman-teman yang udah belajar investasi mungkin udah familiar banget ya dengan kata-kata compounding. Jadi compounding itu adalah sesuatu yang akan terus berkembang ketika dijalankan secara terus-menerus. Di sini aku mau kasih tahu kalau misalnya kita nih sebagai anak muda mempunyai privilege umur, jadi kita bisa mempersiapkan compounding kita dengan lebih baik. Jadi di sini highlightnya adalah semakin banyak waktu dan konsisten, semakin banyak waktu dan semakin konsisten kita, maka kita akan semakin dekat dengan kekayaan. Terus habis itu di sini yang keempat adalah room for error. Jadi ini adalah ruangan untuk kegagalan. Jadi kayak ada orang-orang yang kayak misalnya investasi kayak gitu, investasi di satu bidang aja,
Jadi ketika bidang itu runtuh, ketika bidang itu ada, kita nggak punya backingan. Jadi kita sedini mungkin harus punya room for error, buat ruang untuk kegagalan. Kita pernah lihat nih, misalnya kayak si siapa, mungkin teman-teman yang bapaknya sering nonton tinju, mungkin ini pasti familiar sama yang namanya Mike Tyson. Mike Tyson ini adalah petinju internasional dan dia menghasilkan sudah $300. Dan karena kebiasaan yang buruk, kebiasaannya yang tidak memiliki mindset uang, beliau ini jadi bangkrut. Dan karena beliau ini juga nggak punya room for error seperti itu. Jadi di sini selain kita harus memiliki skill untuk mendapatkan uang, kita juga harus tahu skill untuk mempertahankan uang. Di buku lain, Bob Sadino pernah bilang kalau misalnya jangan menaruh semua apelmu dalam satu keranjang yang sama, tapi taruhlah apelmu di keranjang-keranjang yang berbeda. Jadi ketika satu keranjangnya udah terjatuh, masih ada keranjang-keranjang lain yang bisa kita manfaatkan, seperti itu. Dan yang kelima ini adalah when is enough. Kapan sih uang itu cukup untuk kita? Kalau misalnya kita berpikir bahwa uang ini kan nggak akan cukup untuk kita akan selalu membutuhkan uang. Ya tapi kapan sih batas yang kita butuhkan dalam sama uang ini gitu loh. Jangan menjadi tamak harus punya sudah cukup tapi masih pengen lagi uang yang lebih banyak, maka ini bakal bikin kita menjadi tamak dan kita nggak akan tahu ini belum cukup loh sama uang ini, kayak aku akan masih haus terus, aku akan cari duit terus, ini nggak akan baik untuk kita. Ini aja 5 insight yang bisa aku kasih tahu hari ini. Di sini juga dikatakan bahwa misalnya sukses finansial itu bukanlah pelajaran yang keras. Jadi bagaimana kamu berperilaku lebih penting daripada apa yang kamu ketahui. Jadi ini tuh sebenarnya cara kita berperilakunya itu lebih baik dari apa yang sudah kita ketahuin kayak gitu. Terus di sini juga dikasih tahu kalau misalnya dalam 5 atau 10 tahun ke depan kita mungkin akan melihat mindset yang berbeda tentang uang, karena experience kita akan bertambah, pengalaman kita akan bertambah, seperti itu. Jadi segini dulu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf dan bye-bye.